Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Solihuddin, dengan NPM 1721020102. Ya, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas makalah yang kelima yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Kita langsung ke materinya ya. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian itu hanya di dunia saja. Jadi tujuan hukum Islam itu merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dari Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah dan hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam itu mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Ya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu pertama common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Ketiga custom law, keempat Islamic law, dan yang terakhir adalah sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah menjelaskan kajian filsafat hukum Islam itu akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Tiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. 4. Pengkajian filsafat hukum Islam itu memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri' ini adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam. Filsafat tasyri' ini adalah yang bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' ini terbagi kepada dasar hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, pokok-pokok hukum Islam atau sumber hukum Islam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Sedangkan filsafat syariah bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah rahasia-rahasia hukum Islam, ciri khas hukum Islam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan yang terakhir adalah karakteristik hukum Islam. Ya, cukup sekian isi dari makalah kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan dari pembacaan dan penyampaian kalimat-kalimat tadi. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.